Oke ya guys ya, selamat siang ya, di sini siang ya guys ya. Coba record lagi, di luar memang ada rame-rame sorry kalau ini ya apa namanya masuk. Oke guys, kali ini aku mau bahas ini ya, soal ini ya, reviewku sendiri sih, review soal Samsung Galaxy A55 5G pemakaian selama 1 tahun ya, 1 tahun kurang sedikit lah. Aku beli itu aku lupa sih, ini aku udah pakai Samsung A55 5G itu 1 tahun lebih sedikit. Dan kali ini aku akan review bagaimana rasanya memakai Samsung Galaxy A55, termasuk kondisi HP-nya sekarang bagaimana kayak gitu. Dan uniknya guys, ini HP ini kalau kalian mau tahu itu aku udah jatuhin ini berkali-kali, bahkan ya dapat dari atas meja yang lumayan tinggi. Tapi HP-nya itu enggak kok trouble atau apa itu enggak itu. Makanya aku badak juga nih HP, walaupun dia canggih tapi juga badak ya. Cuma kalau kena air ya belum pernah sampai walaupun mungkin ya kemungkinan rusak sih kalau kena air ya, ke air ya rusak. Tapi kalau untuk dia tuh jatuh dari atas meja gitu kali-kali dan alhamdulillah nggak apa-apa. Terus kemarin ada netizen ada yang tanya ya ke titik aku, pilih HP Samsung atau Vivo apa yang pilih aku ya. Aku bilangnya kalau aku pribadi sih Samsung A55, soalnya doi khawatir ada lightsaber ya. Lightsaber itu kayak gini guys, kalau kalian tahu ya, lightsaber. Lightsaber Samsung itu ternyata ada yang coba yang kayak gitu lah ya. Ini tuh lightsaber guys, itu katanya banyak yang merasa wah, aku mau beli Samsung cuman aku takut kena lightsaber gitu. Terus ya aku bilang ya kalau HP-nya dirawat baik ya insya Allah enggak ya. Dan lightsaber ini enggak cuma di HP Samsung aja gitu di banyak HP itu juga ada lightsaber, di merek lain pun juga ada kayak gitu ya. Dan intinya selama jatuh dan lain sebagainya, bahkan pernah kena air sedikit waktu hujan itu aku nggak mengalami ini sih, asalkan sempat dikeringin gitu. Jadi kadang-kadang yang banyak yang bilang kalau ini lightsaber. Oke, ini terus aku mau review ya ini Samsung A55 ya, kondisinya setelah aku pakai ya, termasuk buat aku foto, buat aku vlog dan lain sebagainya itu seperti apa ya. Pertama tentu HP-nya ini aku sengaja pasang softcase ya guys ya, pasang softcase Smooth ya, karena anakku sudah ya lah pasang itu. Tetap bagi kalian yang punya HP tetap harus ada softcase ya guys, ini untuk menghindari bezel HP-nya tuh terbaret atau bahkan pecah atau gimana itu ya. Itu terus ini kita buka aja. Nah, terus cadangannya gimana. Nah, dulu juga ada yang tanya ya guys ya, saat ini aku HP ini kok sampingnya udah kusem bang. Enggak, ini jadi dulu tuh ada plastiknya ya guys ya, pelindung inilah, sekarang udah tak lepas. Terus ini memang kalau kusem kayak gini ya sebentar. Nah, kalau emang kusem kayak gini tuh karena dia ini guys ya, ini loh dari sininya ya, misalnya ini kotor, ini bukan kok kusem warnanya pudar enggak, tapi kotor, belum tak bersihin aja sih.
itu kotor. Tapi kotor ya guys ya. Kalau kalian bersihin itu ya tinggal pakai tisu basah aja bisa. Terus ya keadaan HP-nya masih bagus ya guys ya. Setahun aku pakai itu lah, kalau jatuh kan biasanya di sini. Ini di sini tuh yang rawan banget untuk kayak apa kayak gitu ya. Ini sorry. Ini buat lubang jasnya nggak kelihatan. Jasnya mau fokus nih. Sorry ini HP-nya HP-ku ini Redmi Note 10 ini udah usang banget nih. Ya ini ya. Ini masih nggak apa-apa sih. Jadi masih oke, juga kameranya juga masih mulus gini ya. Di, apa namanya? Nggak usem lah. Ini kusumnya ini karena kotor aja guys, jadi bukan biasanya. Ini kalau aku lapis pakai tisu atau pakai ini ya minyak kayu putih ya, kalau kalian mau itu bisa. Itu langsung kalian lapis pakai minyak kayu. Nah ini belum tak lepas ini ya. Flashnya ini loh. Iya masih. Ini belum tak lepas ya. Terus aku udah ganti ini ya apa pelindung kaca ini ya, apa namanya, tempered glass. Nah itu tempered glass itu udah ganti bukan karena tempered glassnya rusak, cuman pas waktu itu aku belilah kok ini apa kekecilan dari layarnya gitu loh, jadi jarak ininya tuh kecilan jadi nggak terlindungi semua. Ini tempered glassnya juga udah pecah. Ini tempered glassnya doang ya, jadi apa namanya, ini ya guys ya, di kayak apa namanya itu, kayak ya jadi ini ya guys ya, kayak ini ya, kayak aplikasi dan lain sebagainya itu juga lancar aja sih pemakainya. Kalau kalian yang belum tahu videoku yang lainnya pas bahas soal aplikasi, kalian bisa lihat ya. Itu juga lancar-lancar aja, jadi nggak ada nge-lag, dan yang pasti aku senangnya tuh nggak nge-lag. Samsung Galaxy A56 tuh nggak nge-lag, buat multitasking itu bener-bener smooth banget. Itu karena kalau kalian tahu itu di sini ini ya guys ya, apa sistem operasinya karena udah bagus ya. Nah, jadi ya sistem operasinya tuh udah di One UI ya, makanya dia nggak gampang lag gitu. Worth it banget lah bagi kalian yang mengincar HP di range 5 juta ke atas, 7 juta ke bawah lah ya. Dan kan tahun ini katanya mau ada lagi ya, launching yang baru ya, yang 56 ya. Itu juga nanti worth it juga nggak, semoga ya aku bisa beli. Mungkin jadi di atasnya ya. Kalau perekonomian negara ini lagi suram. Jadi gimana guys pendapat kalian Samsung Galaxy A55 ini? Bagi kalian yang punya pendapat lain, mungkin ada permasalahan atau trouble, bisa nanti komen di bawah ya guys ya. Jadi kalau aku sih memberi nilai ini 8,8 lah dari 10 untuk HP yang worth it untuk dibeli. Itu salah satunya Samsung Galaxy A55.